Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bapak harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan tetap semangat untuk PJJ hari ini. Nah, kali ini kita masih di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Masih di subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Mari kita pelajari bersama-sama. Kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama, KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Lalu, KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Lalu, yang kedua, memahami kombinasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan, sederhana ataupun tradisional. Mempraktikkan gerakan kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari, tentang arti dan lambang serta makna Garuda dari Pancasila dalam sila-silanya. Lalu ada tentang gerakan non-lokomotor. Mari kita masuk langsung ke materi yang kita pelajari hari ini. Nah ya anak-anak, gambar apa ini? Gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar lambang dari negara Indonesia, yaitu lambang Garuda Pancasila. Masih ingatkah kalian apa itu Pancasila? Ayo, masih ingat tidak Pancasila? Pancasila itu apa? Pancasila itu terdiri dari dua kata, ada panca dan sila. Panca sendiri artinya adalah 5, lalu sila artinya dasar atau aturan. Jadi apa Pancasila? Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Jadi di gambar ini terlihat ada 5 gambar yang ditandai dengan sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Hari ini kita akan mengenal khusus untuk sila pertama dan sila kedua. Nah, di sini Bapak punya gambar. Coba diamati gambar tersebut. Seorang anak kecil kok bagian dahinya diberikan sesuatu ya? Kira-kira apa ya? Apa yang dialami anak itu? Ternyata anak itu sedang sakit. Nah, apa yang anak-anak lakukan ketika melihat orang sakit? Atau melihat kakek, nenek, orang tua, adik, kakak yang sakit, apa yang kalian lakukan? Apa? Mendoakan. Iya, benar sekali. Salah satunya adalah mendoakan. Nah, mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengalaman sila pertama dan sila kedua. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, kita sudah mengamalkan sila Pancasila yang pertama dan yang kedua. Lalu ada gambar lagi. Nah, seorang anak wanita memecahkan sebuah vas bunga, pot bunga. Kira-kira di antara anak-anak pernah tidak ada yang memecahkan piring, gelas, atau merusak alat makan yang lainnya di rumah? Tentunya pasti ada yang pernah melakukan hal itu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh Dayu? Kira-kira apa? Sama yang kalian lakukan ketika kalian di rumah, tidak sengaja memecahkan piring, gelas, ataupun merusak alat yang lain. Apa yang kalian lakukan? Meminta maaf. Jadi, yang perlu kalian lakukan adalah meminta maaf. Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengalaman sila kedua Pancasila. Jadi, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, lakukanlah permohonan maaf, meminta maaf
baik itu kepada adik, kakak, orang tua, kakek, nenek, teman, orang lain. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, berarti kita harus meminta maaf. Nah, ternyata meminta maaf itu adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, mari kita lihat secara lengkap pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, masih ingat atau tidak simbolnya apa? Nah, ya, bintang. Jadi simbol sila pertama itu adalah bintang. Nah, kita akan lihat contoh dari pengamalan masing-masing. Oke, yang pertama ada bersyukur kepada Tuhan. Contoh bersyukur dengan perbuatan adalah merawat karunia Tuhan, seperti merawat hewan peliharaan, merawat tanaman, merawat diri sendiri. Itu adalah contoh dari kita bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan olahraga, itu juga contoh bahwa kita mencintai diri kita, mencintai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi anak-anak, siapa yang sekarang malas-malasan, nggak mau berdoa, berarti itu tidak mengamalkan sila Pancasila untuk sila pertama. Nah, mulai sekarang harus rajin beribadah dan rajin berdoa. Lalu yang ketiga, menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. Nah, jadi ketika kalian sedang bermain, kalau temannya akan beribadah, tidak boleh diganggu, harus dihargai. Lalu yang keempat, mendoakan orang lain. Mendoakan supaya orang lain dijaga oleh Tuhan. Nah, empat itu adalah contoh pengamalan sila Pancasila. Masih banyak hal lain yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, masih ingat nggak? Tadi sila pertama, gambarnya atau lambangnya adalah bintang. Lalu sila yang kedua, ya, benar sekali, rantai. Adapun contoh pengamalannya, pertama mendoakan orang lain, seperti apa contoh tadi. Mendoakan orang lain berarti menandakan bahwa kita peduli dengan orang lain. Lalu yang kedua, meminta maaf kepada orang lain ketika kita berbuat salah. Lalu menghargai keberagaman. Kita memiliki banyak teman, baik teman yang agamanya sama maupun berbeda, baik teman yang warna kulitnya sama ataupun berbeda. Ada wanita, ada pria. Jadi kita harus saling menghargai adanya keberagaman, baik itu keberagaman agama, suku, ras, budaya. Kita harus saling menghargai. Lalu yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Jadi nggak boleh, aku kulitku tuh putih, nggak mau aku bermain dengan yang kulit hitam. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berteman, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Lalu yang kelima, menghormati satu sama lain. Baik itu yang usianya di bawah kita ataupun di atas kita, kita tetap yang namanya menghormati orang lain. Nah, begitu untuk pengamalan sila Pancasila. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Nah, berolahraga menandakan bahwa kita mencintai diri kita. Kita bersyukur kepada diri kita. Bersyukur kepada Tuhan atas yang sudah diberikan kepada kita. Nah, ketika anak olahraga, nih Bapak punya gambar. Kira-kira apa yang dilakukan anak-anak itu ya sebelum melakukan kegiatan? Apa? Iya, pemanasan. Coba anak-anak melakukan pemanasan tidak ketika olahraga? Seharusnya ketika sebelum olahraga diadakan pemanasan. Apa sih manfaatnya pemanasan? Jadi mempersiapkan sendi dan otot agar bisa bergerak secara optimal atau maksimal untuk mengurangi terjadinya cedera. Jadi gunanya pemanasan adalah
supaya otot itu bergerak secara maksimal dan mengurangi adanya resiko cedera pada tubuh kita. Jadi ketika ingin melakukan olahraga, hendaknya melakukan pemanasan. Nah, tahu nggak pemanasan itu termasuk gerak apa? Nah, ditanyakan dalam kegiatan pemanasan itu termasuk gerakan non lokomotor. Ayo, masih ingat enggak? Dulu lokomotor, sekarang non lokomotor. Ketika kalian baca lokomotor adalah gerakan dengan adanya perpindahan tempat. Sedangkan kalau gerakan non lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat, seperti contohnya menekuk, mengayun. Itu contoh dari gerakan non lokomotor. Jenis-jenis gerakan non lokomotor. 1. Memutar. Gerakan memutar badan dilakukan dengan mengubah posisi kaki untuk mengubah posisi badan menghadap ke arah yang berbeda. Jadi intinya bahwa memutar hanya pindah posisi saja, tidak mengalami perpindahan tempat. Lalu yang kedua, menekuk tubuh. Gerakan ini bisa dilakukan dengan cara menunduk, jongkok, serta menekuk tubuh. Nah, biasanya banyak sekali dilakukan ketika pemanasan. Lalu yang ketiga, gerakan memuntir atau memilin. Gerakan dapat dilakukan dengan memutar setengah badan, di mana posisi kedua kaki tetap, tetapi anggota badan mulai dari pinggang sampai kepala diarahkan ke samping. Ini juga sering dilakukan, memutar, memuntir badan, itu juga sering. Lalu yang keempat, gerakan mengubah posisi anggota tubuh, tangan, kaki, dan kepala. Gerakan mengubah posisi anggota tubuh yang tidak menyebabkan perpindahannya badan secara keseluruhan ke tempat lain. Contohnya menggelengkan kepala, melipat tangan, rentangan tangan, mengangkat satu kaki. Itu contoh gerakan lokomotor tanpa adanya perpindahan tempat. Jenis-jenisnya ya. Sekarang kita contohnya. 1. Ada mengulur, ada menekuk, mengayun, bergoyang, berbelok, berputar, meliuk, mendorong, mengangkat, dan mendarat. Nah, supaya lebih jelasnya, yuk perhatikan contoh gerakan dari Bapak dan Ibu guru. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian luar biasa. Apakah kalian masih ingat pelajaran sebelumnya tentang gerakan lokomotor? Nah, gerakan lokomotor adalah gerakan tubuh dengan berpindah tempat. Hari ini kita akan belajar gerakan non-lokomotor. Ada yang sudah tahu? Jadi, gerakan non-lokomotor adalah gerakan tubuh tanpa berpindah tempat. Tanpa berpindah tempat. Nah, sekarang Ibu akan mempraktikkan gerakan yang pertama, yaitu gerakan memutar dan memuntir tubuh. Perhatikan ya. Gerakan non-lokomotor yang pertama adalah gerakan memutar dan memuntir. Yang pertama harus kalian lakukan, renggangkan kaki. Setelah itu rentangkan kedua tangan. Ini adalah gerakan memutar kedua tangan. Pertama, putar tangan ke kiri sebanyak 2 kali. Setelah itu putar tangan ke depan sebanyak 2 kali. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya adalah gerakan memuntir badan. Jadi yang pertama, letakkan tangan ke pinggang. Setelah itu kita bisa memutirkan badan ke kiri sebanyak 2 kali dan ke kanan sebanyak 2 kali. Kita praktekkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya adalah memutir ke bawah. Jadi pertama, tangan kanan letakkan ke jari kaki sebelah kiri. Selanjutnya tangan kiri letakkan ke jari kaki sebelah kanan seperti ini. Kita praktikkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan non-lokomotor berikutnya adalah gerakan menekuk dan gerakan cincin. Mari kita perhatikan contohnya. Kedua kaki rapat,
kemudian tangan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua adalah gerakan jinjit. Perhatikan contohnya. Tangan di pinggang. Tumit keduanya diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, contoh gerakan lokomotor yang berikutnya yaitu mengayun. Nah, kita akan mengayunkan tangan kita. Jadi posisi pertama adalah tangan letakkan di atas kepala. Kita buka, lalu kaki agak digerakkan sedikit, sekali lebih mudah. Kita ayunkan ke bawah dan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu contoh mengayun yang pertama. Lalu mengayun yang kedua, sama, tangan masih letakkan di atas kepala. Di atas, kita ayunkan ke kiri dan ke kanan. Jadi contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke anak-anak. Jadi tadi adalah contoh-contoh gerakan lokomotor yang bisa kalian ikuti atau bisa kalian pelajari. Ada masih banyak lagi contoh gerakan lokomotor yang bisa kalian pelajari, baik dari internet, dari buku, masih ada banyak lagi. Nah, jadi kesimpulannya, gerakan lokomotor adalah gerakan tanpa adanya perpindahan tempat. Jadi banyak lagi bisa dipelajari. Selamat mencoba, selamat berkreasi.